Surat keputusan tentang penetapan susunan pengurus Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat MPH Channel dimanapun teman-teman berada. Semoga semua sehat selalu, panjang umur dan rezeki berlimpah. Jangan lupa sholat 5 waktu, teman-teman. Kali ini kita akan melihat laskar-laskar monyet. Surat keputusan tentang penetapan susunan pengurus Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, perjuangan Wali Songo Indonesia, masa khidmat 2025-2032. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan susunan pengurus pimpinan cabang Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, perjuangan Wali Songo Indonesia, masa khidmat 2025-2032, hasil rapat anggota sebagaimana terlampir. Surat keputusan pimpinan cabang: 1. Pondok Gede, 2. Medan Satria, 3. Jati Asih, 4. Bekasi Selatan, 5. Mustika Jaya, 6. Bekasi Utara, 7. Rawalumbu, 8. Bekasi Barat. 2. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan anggaran dasar dan peraturan anggaran rumah tangga perjuangan Wali Songo Indonesia. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sepertinya. Ditetapkan di Kota Bekasi tanggal 25 Mei 2005. Pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia, Ketua Pimpinan Wilayah Jabar Insinyur K.J. Asep Setiawan, Sekretaris Umum Munajid, Sarjana Agama. Untuk para pengurus yang telah ditentukan, harap naik ke atas panggung untuk pembaiatan. Ayo dipanggil yang tersebut. Para pengurus yang tersebut harap naik ke atas panggung untuk proses pembaiatan. Silakan beberapa pengurus dari delapan kecil naik ke atas, sebagian kita di samping ditugaskan. Ini bisa dilihat dulu. 2 hari yang lalu kulon ningali uploadan salah satu tokoh, ini tokoh beriko dengan PD-nya mengunggah, ini loh nasab saya sambung sampai Nabi. Nah kulo pelototi berawuh bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya ditemukan 2 kejanggalan. Kejanggalan pertama, fulan bin fulan. Setelah fulan namanya kita cek di buku nasab, fulan bapaknya namanya kita cek di buku nasab, lah kok iso lahirnya anaknya lebih dulu daripada lahirnya bapaknya. Beliau bermasalah ngeten iki. Halo, PD duwe catatan nasab pun belum ada jaminan benar, wong nyatanya juga ganjil. Yang kedua, keganjilan kedua, fulan bin fulan dicek di buku nasab, fulan dengan fulan anak bapak mung kacek 3 tahun. Lah mosok masuk akal bapake karo anake umure mek kur kacek 3 tahun, apa iso duwe anak bayi umur 3 tahun? Halo, perlu dilakukan kajian ini, perlu. Wong pancen ada masalah belum clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentang sopo sing ngaku, lamun enek wong Jogja ganteng, pinter, tata kramane sae, bahasane halus, kelihatan sekali berdarah biru,
ngaku keturunan Hamengkubuwana, ya pantes lho wong pancen wong Jogja. Nggih to? Tapi bareng wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, lho prayojan angel dipercaya. Nggih napa nggih? Wis mikira saiki. Kanjeng Nabi kuwi Mekah, Sayyid Maliki Mekah, padha Mekahe. Nabi sukune Quraisy, Sayyid Maliki sukune ya Quraisy padha. Nabi margane Bani Hashim, Sayyid Maliki margane juga Bani Hashim padha. Nabi gagah ganteng, nyawang Sayyid Maliki yang ganteng merorawuh, pantes lamun keturunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fatonah pinter, sembarang ilmu roh. Sayyid Maliki yang ngalim pol, wah jan Nabi jembar dodone akhlake sae. Sayyid Maliki ya akhlake ya sae. Wong kados Sayyid Maliki niku lho, lamun ngaku keturunan Nabi beh dipercayai penak lho. Gitu? Podo Mekahe, podo suku Quraisy, podo-podo Bani Hashim. Nabi ganteng, Sayyid Maliki yo ganteng. Nabi akhlake sae, Sayyid Maliki akhlake yo sae. Nabi sabar alus, Sayyid Maliki yo alus. Ngene iki lho lek ngaku keturunane jan yo pantes dong. Lah iki nyuwun sewu, Nabi Mekah dheke Yaman. Negarane wis beda halu. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Qahton. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Tamimi. Nabi sukune Quraisy, piyambake Al-Qatiri dan macam-macam. Margane ya beda. Nabi sanes apa pokoke ngono kuwi lah. Nabi Hasimi lebih. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa gak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi
tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Ya. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan.